kalau saya menukil kalimat dari proklamator kita, merdeka adalah sesuatu yang kita hamparkan menjadi pintu gerbang jembatan untuk menuju apa yang akan kita upayakan sebagai negara berdaulat. Bung Karno menyamakan kemerdekaan itu seperti orang kawin. Kalau kau harus memiliki semua peralatan lengkap dulu baru kemudian kita memutuskan untuk menikah, maka kau tidak akan pernah menikah. Sama dengan merdeka, kalau harus semua komponen kelembagaan negara lengkap dulu, kita harus bisa membentuk trias politika, institusi formal harus kita lengkapi, kemudian baru memutuskan merdeka, kita tidak akan pernah merdeka. Sebetulnya Pak Prabowo saya nilai sederhana pemikirannya. Bagaimana bisa kita mengalami paradok-paradok yang tidak rasional begitu? Kita ini adalah negara dengan tingkat persediaan kelapa sawit terluas di dunia. Tapi dalam waktu bersamaan kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Berdaulat tidak hanya dalam kertas, tapi berdaulat ada 3 sektor yang mesti harus segera didorong. Satu adalah pertahanan pangan. Nomor 2, selain ini, bangsa-bangsa yang cukup disegani secara regional, bahkan global, adalah mereka yang memiliki alutsista paling bagus. Dan yang ketiga, pendidikan, SDM unggul. Itu kenapa sekolah rakyat dan juga kognisi gizi masyarakat diperhatikan betul dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tentu Tiara dan pemirsa, di mana 17 Agustus 2025 menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Sebelum mengulik kita lebih dalam, Tiara dan pemirsa, mungkin saya ingin bertanya untuk memeriahkan HUT RI. Betul. Tiara hari ini pakai baju adat apa nih? Nah, saya nggak mau kalah sama untuk memeriahkan Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Pada hari ini saya mengenakan baju adat Melayu nih, dengan sejumlah aksesorisnya. Ini sebagai salah satu bukti cinta tanah air untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Nah, kalau Sally sendiri pakai baju adat apa deh? Mungkin kalau pemirsa Sinpo TV yang di rumah melihatnya mungkin sudah tahu, karena kita ketahui ini tenun yang dengan ciri khas corak-corak dan warnanya. Dan saat ini di upacara RI ke-80 saya mengenakan baju adat dari Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Memang Tenggara kita ketahui dari ornamen kepala hingga di tali pinggang, ini cukup membuat kita terlihat cantik Tiara di layar Betul. TV. Kita nggak mau kalah sama para tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka dalam rangka menyaksikan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Yang biasa kita sapa dengan Bang Aap selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Selamat pagi, Bang Aap. Selamat pagi, Mas Ali. Merdeka, Bang. Merdeka. Merdeka. Merdeka, kita harus sama semangatnya dengan yang mau tiket tadi. Betul sekali, Bang. Kita nggak mau kalah sama yang kemudian masyarakat yang hadir langsung di Istana Merdeka Jakarta. Tadi sudah ada 16.000 tamu undangan dibagi menjadi 2 sesi. Bang Aap 8.000 di sesi pagi, kemudian 8.000 di sesi penurunan bendera merah putih. Saya lihat. Betul sekali. Bang Aap, ini kita langsung saja menuju ke makna dari sebuah HUT RI ke-80 ini. Dari Bang Aap sendiri memaknainya seperti apa, Bang? Ya, 80 artinya kita sudah 8 dekade mengalami kemerdekaan. Secara formal kita mendefinisikan diri merdeka tahun 45 dan itu yang berulang-ulang tiap tahun akan kita peringati. Secara domestik, proklamasi dikumandangkan, diwakili oleh 2 tokoh yang selalu menjadi ikon utama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Akan tetapi kemudian ini masih perlu diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Dan akhirnya bisa kita tuai setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949. Nah, secara formal sebetulnya memang domestik kita sudah proklamasi tahun 45. Secara internasional kita mendapatkan pengakuan penuh tahun 49, bahkan dari negara yang
hampir kita narasikan 350 tahun mengeruk semua kekayaan kita, mengeksploitasi tidak hanya sumber daya alamnya tapi juga sumber daya manusianya. Dan ketika Belanda melakukan itu, bisa menjadi negara dengan tingkat PDB terbesar di dunia. Dan Belanda ketika itu menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbaik di dunia. Dan ini sempat dikutip oleh Pak Prabowo, bagi negara-negara yang berhasil mengeksplorasi atau mengeksploitasi dalam bahasa kita, menjajah bangsa Indonesia, maka bisa dipastikan bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang berkekuatan penuh di dunia. Contohnya Belanda. Nah, 8 dekade kita sudah merayakan kemerdekaan yang kita proklamirkan secara domestik, dan ini semua tidak mudah untuk kita pertahankan. Merdeka bagi saya itu bukan final. Merdeka adalah, kalau saya analogikan dengan metafor sederhana itu, pursuit the horizon. Apa itu? Mengejar garis horizon. Semakin dia kita rengkuh, semakin dia tidak akan pernah kita gapai. Seperti garis antara bumi dan langit, ketika kita menuju horizon misalnya di ufuk barat, kita tidak pernah bisa untuk menjangkaunya secara pasti. Artinya apa? Merdeka itu semacam, kalau saya menukil kalimat dari proklamator kita dalam bukunya yang sangat terkenal itu, 7 Bahan Indoktrinasi, merdeka adalah sesuatu yang kita hamparkan untuk menjadi jembatan. Kita dalam mengarungi merdeka itu hanya menjadi pintu gerbang jembatan untuk menuju apa yang akan kita upayakan sebagai negara berdaulat. Saya sempat membaca ini, terinspirasi betul. Karena buku ini dikutip dari pidatonya Bung Karno, di mana Bung Karno sangat berapi-api, bahasa verbatimnya kemudian ditulis di salah satu bab di buku 7 Bahan Indoktrinasi itu. Bung Karno menyamakan kemerdekaan itu seperti orang kawin. Jadi ketika saya baca ini, dengan segera saya kemudian memutuskan untuk menikah. Isinya apa? Bagi Bung Karno, merdeka itu sama orang yang ingin kawin. Kita tidak perlu memiliki semua peralatan lengkap dulu baru kemudian kita memutuskan untuk menikah. Bahkan Bung Karno itu sampai menyebut alat-alat rumah tangga dalam bahasa Belanda itu. Buffet disebut dalam bahasa Belanda, ranjang mentul-mentul disebut dalam bahasa Belanda, kemudian rak teh itu juga disebut dalam bahasa Belanda. Pak Bung Karno bilang, kalau itu semua kau harus punya baru memutuskan menikah, maka kau tidak akan pernah menikah. Sama dengan merdeka. Kalau kau harus semua komponen kelembagaan negara lengkap dulu, kita harus bisa membentuk trias politika, lembaga-lembaga anti korupsi, lembaga-lembaga demokrasi, institusi-institusi formal harus kita lengkapi. Kemudian baru memutuskan merdeka, kita tidak akan pernah merdeka. Sama dengan orang kawin. Marhain, punya cangkul, bisa membajak sawah, kawin. Kemudian para petani kita punya sabit, bisa ngambil rumput untuk ternak, kawin. Nah, sejak itu saya sempat terinspirasi, langsung ngambil rangsel, saya berangkat ke pacar saya untuk melamarnya. Artinya padahal secara perlengkapan sangat tidak memadai. Sama seperti yang dikemukakan oleh Soekarno. Soekarno mengatakan kita merdeka dulu. Apapun nanti yang ingin kita capai, hamparan jembatannya untuk masyarakat adil, makmur, dan institusi negara, kita kerjakan setelah kita merdeka. Nah, pemaknaan dari merdeka ini meskipun tahun 45 sudah kita dikumandangkan oleh Soekarno, akan tetapi bagi saya pemaknaannya merdeka ini adalah sesuatu yang ongoing proses. Tidak berhenti, tidak final. Ketika kemudian sudah menyatakan merdeka, artinya ada proses seperti kita mengejar horizon. Tidak akan pernah ada akhirnya. Pertanyaannya, akhirnya di mana? Nanti mungkin sampai generasi-generasi, misalnya kita memaknai merdeka ya sampai kita mati. Untuk negara, sampai kapan? Kalau kita merujuk negara-negara yang lain, ya sampai negara itu punah. Nah, inilah yang saya maknai bahwa merdeka memang secara definitif tahun 45 sudah dikumandangkan Soekarno. Secara internasional kita diakui tahun 49 melalui
perjanjian konferensi meja bundar, akan tetapi merdeka adalah ongoing proses yang tidak akan pernah berhenti. Kalau saya metaforkan, merdeka itu seperti mengejar horizon. Baik, berarti 8 dekade Indonesia sudah merdeka, bukan perjalanan akhir, bukan perjalanan yang sangat mudah juga kemudian untuk bisa dicapai. Oleh karena Presiden Prabowo menegaskan diharapkan di HUT kemerdekaan ke-80 bukan hanya sekedar seremonial belaka ya Bang, melainkan juga bisa menjadi momen refleksi. Betul. Nah, kalau misalnya kita mau kilas balik terkait dengan peluncuran tema, kemudian juga logo dari HUT ke-80, yang menarik adalah di HUT ke-80 ini menampilkan garis yang tidak terputus atau infinity seperti itu. Sebenarnya apa yang kemudian ingin disampaikan pemerintah dalam hal ini dengan logo tak terhingga tersebut, apalagi kalau misalnya kita sama-sama mengetahui bahwa angka 8 ini juga identik dengan Prabowo Subianto. Ya, angka 80 itu sangat identik dengan Prabowo Subianto karena sandi yang diberikan kepada Prabowo Subianto ketika masih aktif di ketentaraan adalah nolnya kita taruh depan 08. Jadi memang ini sangat identik. Tapi setelah saya baca filosofi dari 80 tahun kita merdeka ini, angka 8-nya ada pondasi awal yang itu kemudian merangkai merajut satu persatuan yang tidak pernah terputus, bahwa landasan utamanya Mbak Tiara, kita ini adalah negara yang sangat besar. Kita luas wilayahnya hampir 2 juta kilometer persegi. Jumlah pulaunya 17.300 sekian lebih. Jumlah etnis kita itu kalau nggak salah BPS mencatat mencapai 1.300 etnik dengan komposisi bahasa di atas 700 bahasa. Bayangkan ya. Kita negara besar. Secara populasi saat ini kalau nggak salah kita nomor 4 atau nomor 5. Nomor 1 jumlah penduduk terbesar di dunia itu adalah sekarang India dengan 1,46 miliar manusia di sana, diikuti oleh Cina yang jumlahnya juga kalau nggak salah 1,42 atau 44 miliar manusia di sana, diikuti nomor 3 kalau tidak salah itu Amerika Serikat, kemudian ada Pakistan kalau nggak salah, dan kita ada di urutan nomor 5 dengan jumlah penduduk mendekati 300 juta. Dengan komposisi yang sangat plural ini, dengan heterogenitas yang cukup luar biasa, narasi Pak Prabowo sejak dilantik itu cuma satu. Bagaimana ini kita kumpulkan dalam bentuk persatuan yang konsolidatif, yang nanti kita tidak terpecah belah, dan itu kita upayakan meskipun dalam kontestasi politik Pak Prabowo cukup kuat berbenturan dengan lawan, akan tetapi setelah ini usai Pak Prabowo berharap betul ini merajut menjadi sebuah kohesi nasional yang tidak terpecahkan. Nah, dari sini itulah yang ingin direpresentasikan angka 80 tahun. Di tengah pluralitas, angka 8 yang tidak putus-putus itu artinya ada kohesivitas penuh dari semua heterogenitas yang sudah saya sebutkan tadi itu untuk menjadi emulsi politik yang kuat. Itu kenapa saya tidak begitu heran. Sejak Prabowo Subianto dilantik, narasi utamanya adalah lupakan dendam politik. Ayo kita bersatu. Bahkan apa yang diungkapkan oleh Prabowo Subianto tidak omon-omon kalau menurut saya. Karena secara konkret dua indikator besar bisa kita lihat. Nomor 1, sejak terpilih Pak Prabowo untuk menciptakan emulsi politik yang beliau harapkan, membentuk kabinet yang sangat besar. Jumlahnya mewakili dari representasi baik dari etnik, kemudian gender, kekuatan politik, dan semua keberagaman yang mewakili Indonesia. Makanya kemudian kabinet Pak Prabowo relatif cukup besar. Nomor 2, langkah yang lebih konkret dan ini saya anggap sangat tidak biasa, itu adalah pemberian amnesti dan abolisi terhadap dua kompetitor representasi dalam Pilpres 2024 untuk diberikan begitu saja. 1, abolisi terhadap Tom Lembong. Yang kedua, amnesti terhadap Hasto Kristianto. Untuk apa ini semua? Lagi-lagi narasinya di tengah keberagaman ini kita harus segera membangun kohesivitas yang cukup kuat sehingga tantangan yang sudah cukup nyata di domestik dan internasional segera bisa
ditangani. Dan inilah yang saya lihat makna 80 tahun di tengah keberagaman ada upaya kohesivitas yang dibangun oleh Prabowo Subianto dan pemerintahan yang ada saat ini. Guna apa? Jelas tantangan domestik dan internasional yang sudah di depan mata harus kita hadapi. Betul Bang, kalau kita ketahui juga Bang Aap bahwasanya memang ini adalah upacara RI ke-80 untuk pertama kalinya Prabowo Subianto menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu menurut pandangan Bang Aap sendiri, apakah ada pembeda dari upacara tahun ini dan tahun sebelumnya Bang? Kalau untuk acara-acara yang dihelat ini ya, mungkin pernik-pernik nanti yang akan menjadi fokus perbedaannya adalah apakah tokoh-tokoh yang saat ini sudah menjadi atau sudah memiliki predikat kenegarawanan ini nanti akan hadir. Saya yakin nanti semua pembahasan akan diarahkan ke sana. Karena dalam sidang tahunan MPR kemarin, fokus kita atau diskursus publik salah satu part yang banyak didiskusikan adalah hadirnya mantan-mantan presiden sebagai sosok yang telah mengampu Indonesia di eranya masing-masing. Saat ini ada 4 presiden yang masih bersamai kita dan masih hidup. Satu adalah Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo. Dan saat ini secara definitif jelang 1 tahun pemerintahan beliau adalah Presiden Prabowo Subianto. Nah, di antara 4 presiden yang saat ini masih bersamai kita, kemarin terlihat yang berhalangan hadir adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Mas Pras, di acara yang sekarang ini kita berharap betul begitu 4 presiden yang saat ini masih bersamai kita juga bisa berkumpul. Karena saya mencatat ya, Mbak Fani ya, di antara mantan-mantan presiden ketika sudah tidak menjabat lagi dan kemudian acara peringatan 17 tahun kemerdekaan 17 Agustus kemerdekaan itu dihelat, dalam catatan saya lengkap isi dari mantan presiden bergabung itu tahun 2017. Waktu itu ada foto epik menurut saya ya, dalam konteks simbol kebersamaan dan kohesivitas. Ada mantan presiden B.J. Habibie bersama ibu, kemudian ada Megawati Soekarno Putri, ada Joko Widodo, dan di sebelah paling ujung ada Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah momen sekali-kali dalam catatan saya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri bersalam-salaman. Sejak kemudian ketika berkontestasi keras di tahun 2004, Pilpres 2004 yang kemudian Bu Mega menganggap Pak SBY yang waktu itu adalah Menko Polkam Bu Mega sedikit nyelindung lah begitu. Akhirnya membuat Bu Mega agak sedikit tercederai. Sama persis kasusnya dalam konteks yang berbeda apa yang terjadi dengan Presiden Joko Widodo. Nah, sejak itu hubungan Bu Mega dengan Pak SBY agak cukup dingin. Kemudian sekali-kalinya bisa dikumpulkan oleh Pak Jokowi tahun 2017, Pak B.J. Habibie, kemudian Bu Mega dan Pak SBY yang bisa satu meja. Dan sejak itu belum pernah lagi mantan-mantan presiden kita bersatu. Saya berharap sinyal yang diberikan oleh Mas Pras bahwa akan ada surprise itu bisa dikumpulkan oleh Prabowo Subianto yang memang narasi kuatnya adalah persatuan dan konsolidasi elit politik. Dan mungkin kita tunggu apakah Bu Mega akan hadir, karena saya juga dapat informasi bahwa beliau akan sama seperti tahun yang lalu lebih memilih menghadiri upacara yang dilakukan di sekolah partai PDI Perjuangan. Baik, ini menarik Bang Aap ya kita bicarakan terkait dengan apakah kemudian kehadiran Bu Mega di Istana Merdeka hari ini. Memang kita belum mendapatkan konfirmasi tadi berdasarkan informasi dari jurnalis Info TV Muhammad Fahrizal. Dan kita juga tahu bahwa sidang tahunan MPR kemarin Megawati Soekarno Putri juga tidak hadir dengan alasan menurut Ketua DPR Puan Maharani dalam kondisi kurang sehat seperti itu. Kita tadi melihat berdasarkan pernyataan dari Bang Aap ada sedikit
situasi yang mungkin dingin antara kemudian Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri, dan juga ada luka lama dari SBY Susilo Bambang Yudhoyono hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri karena pada saat itu menyalonkan Pilpres di 2004 dengan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya juga mengutip pernyataan dari Bang Ab yang menyatakan bahwa lupakan dendam politik ini yang kemudian ditekankan berusaha dijalin oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa menjadi pemersatu dari para poros-poros politik yang mungkin tidak sejalan situasinya saat ini, Bang Aap? Iya, saya untuk melihat kepemimpinan Prabowo Subianto di tengah konstelasi kekuatan-kekuatan politik yang menurut saya ada api dalam sekam, ada ketegangan yang memang secara vulgar tidak terlihat secara kasat mata, akan tetapi menegang di belakang. Kita tahu salah satu indikator utama dari Prabowo Subianto ini narasinya adalah ingin merekatkan semua kekuatan-kekuatan politik yang saat ini menyimpan bara dalam sekam. Contoh paling sederhana, indikator utamanya bahwa kekuatan-kekuatan politik yang saat ini itu sedang menegang adanya indikator dan dugaan sebagian kalangan kriminalisasi di bidang hukum. Itu dinarasikan telah dimainkan oleh faksi-faksi kekuatan politik yang ada di sekeliling Pak Prabowo sekarang yang cukup lebih menonjol dibandingkan kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, di tengah keterbelahan kekuatan politik ini yang kalau saya analogikan secara sederhana seperti minyak dan air, kita tahu saat ini sepertinya Pak Jokowi dan Bu Mega ini sudah tidak bisa didamaikan dalam tanda kutip, karena narasinya sangat keras. PDI Perjuangan Junto Megawati Soekarnoputri telah menyematkan predikat pengkhianat terhadap Joko Widodo. Bagi saya, kalau kita analogikan dan mengambil metafor sedikit dalam dunia kimia, ini dua kekuatan yang sudah seperti minyak dan air. Yang tidak bisa disatukan jika tidak ada instrumen penjembatan yang akan mencoba mengaduk mereka menjadi sebuah komposisi baru. Nah, saya melihat disinilah peran utama dari Prabowo Subianto. Saya mengambil metafor, dalam dunia kimia itu ada sebuah molekul kecil, tapi molekul kecil ini cukup sakti untuk bisa menjembatani dua emulsi atau dua molekul-molekul yang tidak bisa saling menyatu. Misalnya minyak dan air tadi. Nah, molekul kecil yang punya kekuatan hebat untuk bisa menjembatani dua molekul-molekul yang lain yang saling tolak menolak ini namanya emulgator. Nah, emulgator ini saya lihat Prabowo Subianto sedang ingin memainkan molekul kecil ini agar apa? Minyak dan air bisa dijembatani. Dan ini indikator secara fakta politik bisa kita identifikasi dan lihat secara nyata. Misalnya, banyak narasi saat ini ketika Pak Prabowo sedang baik dengan Bu Megawati atau Pak Prabowo sedang baik dengan Pak Joko Widodo akan dinarasikan dengan segera bahwa Pak Prabowo sudah mulai ngeblok di salah satu kubu. Tapi faktanya tidak sama sekali. Misalnya sedang baik dengan Bu Mega, Pak Prabowo dengan waktu bersamaan juga masih menjalin hubungan yang cukup baik dengan Pak Jokowi, masih makan bersama, bertemu bersama. Pun demikian halnya ketika Pak Prabowo dinarasikan menjadi subordinat atau mandat dari Jokowi, dalam waktu bersamaan segera mengambil upaya untuk membalanskan itu dengan bertemu Bu Megawati. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, Prabowo Subianto saya lihat mampu memainkan fungsi emulgator sehingga meskipun nanti dalam satu sisi ini ada ketegangan cukup luar biasa, tapi Prabowo Subianto bisa menjadi pelumer, perekat, yang akhirnya apa? Menjadi komposer emulgator agar dua entitas minyak dan air ini melebur menjadi entitas baru, namanya emulsi. Yang emulsi ini saya lihat Pak Prabowo ingin betul emulsi politik tercipta, kohesivitas tercipta, dan disitulah Pak Prabowo segera mengarahkan, jangan lagi bentrok-bentrok di dalam negeri. Ayo kita segera menatap tantangan yang paling nyata di depan kita. Domestik, malnutrisi masih ada, stunting masih ada, kemiskinan masih ada. Ayo segera kita fokus terhadap itu. Pak Prabowo
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang semuanya fokus ke arah situ. Dan di dunia internasional perang sudah makin merembet, sudah makin dekat dengan kita, Timur Tengah sudah membara, Amerika Serikat sudah turut campur. Saat ini di Asia Tenggara, Kamboja, Thailand sudah perang. Tantangan kita cukup nyata, nggak cukup punya waktu kemewahan kita untuk bertengkar di dalam negeri. Dan inilah yang saya lihat Pak Prabowo ingin memerankan politik emulgator agar kohesivitas dalam negeri atau emulsi politik dalam negeri bisa tercipta. Oke, Bang Aap dan pemirsa, ini kita bisa saksikan bersama bahwasanya kirap bendera merah putih dan teks proklamasi baru saja selesai dilakukan, dan kita melihat bahwasanya nantinya upacara HUT RI ke-80 di Istana Merdeka Jakarta ini akan berlangsung pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bang Aap, kita lanjutkan untuk informasi-informasi terkait HUT RI ke-80 ini. Bang Aap sendiri melihatnya bagaimana dengan situasi ataupun ramainya undangan-undangan yang mendatangi Istana Merdeka Jakarta, Bang Aap? Ya, kita cukup bahagia Pak Prabowo membuka pintu seluas-luasnya untuk Istana Negara tidak menjadi tempat yang eksklusif, tapi menjadi tempat yang inklusif, meskipun ya karena tempatnya terbatas harus kemudian diikuti oleh war tiket begitu. Ya, ini apa namanya menimbulkan salah satu vibe baru, atmosfer baru terhadap antusias masyarakat. Tadi Sinpo TV itulah menampilkan bagaimana untuk apa namanya mendapatkan tiket, dan ketika dapat itu adalah sebuah kebanggaan, dan kita berharap itu menular kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada kebanggaan, ada sebuah apa namanya prioritas, apa ya, rasa yang membuncah ketika 80 tahun, dan pasti nanti itu akan dipamerkan kepada seluruh kerabat-kerabatnya bahwa oh, ternyata saya punya experience untuk bisa merayakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan langsung di Istana Negara. Di tahun-tahun sebelumnya juga sama, akan tetapi tidak lebih fokus media untuk menyorot itu, akan tetapi hari ini dengan pembukaan yang seluas-luasnya, ada berapa undangan tadi itu? 16.000, di mana itu satu undangan resmi yang tadi Mas Pras telah mengatakan harus ada tata cara berbusana, akan tetapi untuk masyarakat luas silahkan. Tidak perlu kemudian ada catatan khusus bagaimana mereka harus tata cara berpakaian, tapi yang pasti semangatnya, kata Mas Pras. Nah, semangat inilah yang coba kita tularkan kepada generasi muda dan generasi yang mungkin sempat miss dengan apa arti kemerdekaan, apa arti dari angka 80, bahwa itu adalah apa, memperkuat ikatan persatuan dan persaudaraan di tengah besarnya heterogenitas yang dimiliki oleh Indonesia, besarnya apa namanya jumlah penduduk, pulau, etnik, bahasa, yang ini semua kadang-kadang tidak mudah untuk dikelola. Betul. Banyak bangsa-bangsa besar yang tidak terlalu bisa kuat bertahan di tengah heterogenitas yang ada. Apalagi di generasi muda saat ini juga muncul di sosmed hashtag kabur aja dulu, Bang. Yap. Semoga ini bisa menjadi pengingat bahwa kita harus tetap mencintai negara kita, sama-sama saling bahu-membahu, karena ini bukan hanya dari sisi pemerintah saja, melainkan juga dari masyarakatnya. Bang Aap, tadi diskusi kita mengarah kepada pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto usai dilantik pada 2024 lalu. Ini ada dua pidato begitu, Bang. Di awal ini memaparkan terkait bagaimana evaluasi kinerja dari lembaga-lembaga pemerintahannya yang sudah sekitar 300 hari kerja, dan selain itu juga di pidato kedua ini terkait dengan RAPBN 2026. Kalau dari Bang Aap sendiri, kacamata Bang Aap melihatnya, apa yang kemudian secara garis besar pidato ini, pidato pertama kali Presiden RI Prabowo Subianto, apa yang ingin disampaikan atau ditekankan oleh Presiden Prabowo? Salah satu cara terbaik untuk bisa menjadikan kelompok sosial memiliki kohesivitas atau kerekatan yang cukup luar biasa adalah adanya apresiasi. Dan itu yang ingin saya highlight penuh dari pidato Prabowo Subianto. Di awal pembukaan, Prabowo mengapresiasi penuh terkait dengan presiden-presiden terdahulu, bahkan menyebutkan legasi dari masing-masing presiden. Di mana agak cukup jarang presiden-presiden sebelumnya akan mengurai secara lebih detail apa jasa dari presiden-presiden
terdahulu. Makanya kalau kemarin pas saya membahas itu di sini, saya sebut Prabowo Subianto memiliki tingkat emotional intelligence yang di atas rata-rata. Saya sampai bahkan mencatat Mbak Tiara, legasi-legasi yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto, saya ingin ulik secara lebih jauh. Pak Prabowo memberikan apresiasi penuh terhadap Presiden Soekarno, yang kalau catatan saya dari tahun 45 sampai 67. Satu, Presiden Soekarno meletakkan dasar negara, identitas nasional, ideologi Pancasila, dan imajinasi besar kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang anti imperialisme, yang anti kolonialisme. Itu menjadi legasi utama dari Presiden Soekarno, dan itu diapresiasi penuh oleh Prabowo Subianto. Artinya legasi kemarin yang disebut oleh Prabowo Subianto, Presiden Soekarno adalah mengisi kemerdekaan dengan memberikan imajinasi besar terkait kita sebagai sebuah bangsa harus berdikari, di mana di tengah kekayaan yang cukup luar biasa kita usir imperialisme. Itu yang legasi utama di Presiden Soekarno. Apresiasi kedua diberikan kepada Presiden Soeharto. Kita tahu Soeharto adalah presiden yang meletakkan dasar pondasi ekonomi nasional, di mana Soeharto ini adalah sosok yang memang mendewakan stabilitas politik, akan tetapi kemudian dalam waktu bersamaan Presiden Soeharto juga membuat landasan pijakan ekonomi yang cukup mapan bagi Indonesia. Bahkan sebelum di era setahun pemerintahan Prabowo ini, di era Pak Harto lah kita pernah swasembada pangan. Di tengah di tengah kritik yang keras terhadap era Orde Baru, kita harus tetap mengakui Pak Prabowo juga menempatkan Presiden Soeharto sebagai peletak dasar pembangunan ekonomi nasional dan stabilitas politik. Kemudian bergeser ke Abdurrahman Wahid, bagaimana Gus Dur adalah sosok yang sangat concern dengan minoritas, dan ini mungkin bisa disebut sebagai bapak pluralitas gitu. Di mana Papua sangat berterima kasih, etnis Tionghoa yang selama ini dikotak-kotakkan secara kewarganegaraan, perayaan-perayaan kaum minoritas terhadap hari-hari besar mereka, Imlek, Cap Gomeh dan lain-lainnya, diberikan keleluasaan untuk bisa hadirkan di publik oleh Gus Dur. Kemudian bergeser ke Megawati Soekarno Putri. Kita tahu Presiden Megawati Soekarno Putri adalah simbol dari tonggak transisi demokrasi ala Orde Baru ke era reformasi. Bu Mega ini adalah sosok yang kemudian menjadi pemimpin yang meletakkan batu bara pondasi terkait pembangunan infrastruktur di kelembagaan, KPK, kemudian Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya. Kelembagaan institusi demokrasi di Presiden Megawati lah batu-batunya itu diletakkan sebagai bantalan. Kemudian bergeser ke Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tahu konsolidasi demokrasi yang cukup mapan adalah eranya SBY. Kritik keras cukup diterima, bahkan SBY dibawakan kerbau dengan ditulisin SBY. Itu sampai kemudian tidak ada yang melaporkan ke polisi, tidak ada kemudian itu dipenjarakan, semua kebebasan berekspresi cukup terwadai di era Susilo Bambang Yudhoyono, dan peletak pembangunan ekonomi yang rata-rata pertumbuhannya selalu di atas 5%. Ini adalah legasi utama konsolidasi demokrasi, dan bantalan ekonomi yang pertumbuhannya di atas 5% ini menjadi pencapaian tersendiri 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian untuk Presiden Joko Widodo, kita tahu ini adalah presiden yang cukup mendambakan adanya konektivitas antar satu daerah dengan daerah yang lain. Itu kenapa tol dikebut, pelabuhan dibangun, infrastruktur pendukungnya juga coba untuk diwadahi, bandara diperbanyak. Dan yang paling penting juga legasi dari Jokowi mencoba untuk melakukan hilirisasi. Semua kekayaan-kekayaan alam kita mencoba untuk kelola secara penuh demi besarnya nanti kita menjadi di sektor ekonomi. Dan yang paling utama dan sampai detik ini masih akan coba dilanjutkan Prabowo Subianto adalah IKN. Ini adalah legasi dari
Joko Widodo. Dan kalau untuk bicara sama Prabowo Subianto, kemarin di sidang pertama sudah dilaporkan bahwa dalam setahun pemerintahan saya lihat upaya penuh dan mungkin dalam setahun ini legasi Prabowo Subianto adalah konsolidasi elit politik. Jangan lagi ada dendam politik. Bahkan dalam satu sisi ketika pemberian amnesti abolisi, saya teringat dengan apa yang telah dilakukan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Ketika itu Nelson Mandela ini adalah kalau bisa dikatakan korban cukup luar biasa dari rezim apartheid. Di mana rezim ini dikuasai oleh kulit putih yang sangat memarjinalkan mereka-mereka kulit hitam dan kulit berwarna. Akan tetapi kemudian rezim apartheid itu bisa digulingkan melalui perjuangan panjang Nelson Mandela, dan Nelson Mandela sendiri 27 tahun lebih dipenjara oleh rezim apartheid ketika mencoba mensuarakan keadilan untuk bangsa kulit hitam dan kulit berwarna. Akan tetapi ketika Nelson Mandela bisa mengambil tampuk kekuasaan, Mandela tidak mengedepankan politik balas dendam. Mandela mencita-citakan rekonsiliasi yang akhirnya ini Afrika Selatan sudah luluh lantah, bahkan indikator utamanya presiden terakhir rezim apartheid direkrut oleh Nelson Mandela untuk menjadi wakil presiden. Nah, inilah kadang-kadang ketika Pak Prabowo memberikan amnesti abolisi di luar dan di tengah diskursus hebat kritik-kritik yang mengarah, tapi ada satu yang ingin saya garisbawahi. Dalam setahun terakhir, legasi Prabowo Subianto adalah ingin menciptakan stabilitas elit politik. Karena kalau elitnya ini selalu bertengkar, maka potensi untuk pembangunan menjadi mandek. Dan itu berhasil dilakukan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela memberikan dari ribuan yang hampir 7.000, 8.000 yang memohon amnesti kepada Nelson Mandela, itu kemudian menunjuk sebuah lembaga TRC namanya, di situ diseleksi hampir 800 orang yang waktu itu menjadi pemangku kepentingan yang paling utama di rezim apartheid diampuni. TRC didirikan oleh Nelson Mandela bukan untuk menghakimi, tapi untuk memaafkan. Nah, ketika saya melihat Nelson Mandela, Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan amnesti terhadap Hasto Kristianto, abolisi terhadap Tom Lembong, itu juga dalam derajat yang sama anti dendam, coba mulai diaplikasikan. Itu yang saya lihat di pidato pertama Prabowo Subianto. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan, selain itu Prabowo Subianto untuk kebijakan-kebijakan jelang setahun pemerintahannya sangat sosial. Di mana semua kebijakan-kebijakannya mengarah kepada masyarakat piramida bawah. Di mana makan bergizi gratis. Memang makan bergizi gratis ini kenapa tidak kemudian cukup rame di media sosial? Karena targetnya adalah anak-anak kecil. Anak yang SD masih sekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui, itu yang menjadi target agar nanti mungkin 15-20 tahun yang akan datang, benih janin yang dikandung itu akan menjadi manusia yang dengan SDM unggul, itu akan tercipta. Dalam jangka waktu dekat belum bisa kelihatan, akan tetapi karena ini targetnya anak kecil, nggak rame di media sosial. Oke, Bang Ab, di pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2025 tidak hanya pidato yang diawali dengan capaian presiden-presiden terdahulu, namun ini ada yang menarik juga, Bang Ab, di mana ada video capaian dari pemerintahan terkait dengan 300 hari kerja. Memang kita ketahui ada standing applause dari anggota Dewan, bahkan kalau saya boleh cerita sedikit, Bang, saya juga sempat menitikan air mata bagaimana seorang Prabowo Subianto menerbitkan segala program yang memang mengusung ataupun menguntungkan untuk masyarakat sendiri. Bang Ab sendiri menilainya bagaimana, Bang? Apa yang ditujukan Prabowo dan apa yang ingin dilihatkan Prabowo kepada masyarakat dan juga anggota Dewan di sana, Bang? Apa yang dirasakan dan diceritakan ke saya barusan itu, saya deteksi juga dirasakan banyak kalangan. Prabowo Subianto ini kan kalau dalam menyampaikan pidato agak cukup sulit untuk tidak mengeluarkan apa adanya, genuine. Apa yang ada di kepala beliau itu yang akan beliau ucapkan. Dan kalau melihat komitmen, keinginan kuat dan juga
apa namanya, rasa pengabdian terhadap negara. Itu kalau kita hanya menukil dan mendengarkan pidato Pak Prabowo, sepertinya sudah bisa kita rasakan. Bahkan ada yang mengatakan ke saya, salah satu peneliti di kantor itu mengatakan, Pak Prabowo itu rasa sayang ke Indonesia tidak seperti bapak ke anak, tapi seperti kakek ke cucu. Jauh lebih sayang. Kalau kita bapak ke anak masih bisa ngelarang, masih bisa keras kan. Tapi kalau rasa sayang dari kakek ke cucu ini apa aja dikasih. dan itu saya metaforkan dengan Prabowo yang selalu rela mati menyerahkan nyawa untuk bangsa. Nah, itu bagi saya tidak menjadi kata-kata kosong. Karena ya, seperti yang tadi terputus, MBG misalnya, memang di beberapa derajat kejadian tertentu banyak kekurangan. Akan tetapi Pak Prabowo kemudian telah menceritakan di pidato itu, baru beberapa bulan berjalan sudah 27 juta yang kemudian tiap hari anak-anak yang dari 44 juta yang tidak punya sepertiganya ini tradisi sarapan, tiba-tiba punya menu spesial yang ada di sekolah. Dan ini Pak Prabowo juga mengatakan, berdasarkan penelitian, satu, ini menaikkan angka kehadiran anak di sekolah. Nomor dua, ini juga ternyata berimbas pada tingginya tingkat fokus dan konsentrasi kognisi anak ketika menyerap pelajaran. Nah, yang kayak begini-begini, kenapa kemudian tidak menjadi titik berat yang dibahas oleh kinerja pemerintah? Karena bagi di negara demokrasi, ketika melakukan kebaikan itu sudah menjadi tanggung jawab. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan, itu akan menjadi tujuan kritik keras. Nah, kita harus cukup fair, dan saya pribadi mengakui memang perjalanan program Prabowo ini dalam legasi setahun terakhir ini, selain mencoba dan mengupayakan konsolidasi elit, adalah membentuk atau membuat program-program yang sangat populis, yang sangat sosial, di mana makan bergizi gratis baru kita sebut. Saya mencatat juga ada sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat ini akan diupayakan memberikan pendidikan terbaik bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk segera mengikis struktur kemiskinan. Karena ada sebuah teori, kaya miskin itu struktural. Kalau misalnya Mbak Tiara bersahabat dengan orang miskin, sampai tua mereka akan menjadi klaster yang tidak akan pernah bisa terpisah. Nah, cara terbaik menurut saya juga merasakan untuk keluar dari struktur yang kaya miskin struktural ini, sekolah adalah menjadi salah satu terobosan paling cepat untuk kita keluar dari lingkaran struktur yang sedang melingkupi. Nah, Pak Prabowo sepertinya paham betul terkait dengan kaya miskin struktural. Itu kenapa bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu apapun itu, jika mereka sekolah, probabilitas, potensi untuk tidak lagi miskin seperti yang dialami oleh orang tuanya besar sekali. Dimana juga meskipun yang tidak mampu ini kemudian diperhatikan secara sosial serius oleh Prabowo Subianto, tapi kemudian di pidato pertama tidak akan meninggalkan kelas menengah atas. Akan dibangun juga sekolah-sekolah unggulan, karena sekolah-sekolah unggulan akan dibangun oleh Prabowo. Kemudian ada Koperasi Merah Putih, penggabungan konsep yang betul-betul disuarakan keras oleh Bung Karno, di mana liberalisme itu punya kecondongan untuk nanti menimbulkan ketimpangan, sosialisme menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Nah, koperasi ini adalah jalan tengah yang diambil untuk mengkonsepsi atau mengadopsi liberalisme klasik dan juga sosialisme yang ketat. Diambillah sistem koperasi. Koperasi ini adalah sistem ekonomi yang modalnya tidak dikuasai oleh pemilik modal besar, karena ini dilakukan secara patungan. Kemudian dalam proses pengambilan keputusannya memakai sistem demokrasi untuk berdikari, tidak pakai sistem liberal kapitalis, akan tetapi pakai sistem sosialis. Tapi dalam proses pengambil keputusannya pakai sistem demokrasi. Ini yang kemudian disuarakan oleh Bung Hatta dan dilanjutkan pemikirannya oleh ayah dari Prabowo Subianto,
Pak Sumitro Djoyohadikusumo. Perbedaannya, jika Bung Hatta ini adalah ekonomi yang harus hadir dari rakyat, muncul dari keinginan masyarakat secara sukarela, tapi Pak Sumitro menengarai harus ada intervensi negara. Ada upaya untuk negara hadir menciptakan ekonomi model koperasi ini. Maka pemikiran Sumitro Djoyohadikusumo ini digabungkan dengan pemikiran Hatta, itulah yang saya lihat menjadi pondasi dan landasan kenapa Prabowo Subianto sangat terobsesi untuk membuat koperasi merah putih. Dan sangat masif. Di awal peluncurannya 80.100 sekian sudah secara kelembagaan dibantu negara. Nanti dana desa 20% akan dipakai untuk mengembangkan ini di awal, 80%-nya untuk yang lain. Di tahun berikutnya nanti Pak Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank himbara di bawah pemerintahan, di bawah BUMN nanti dan antara, untuk kemudian menyiapkan kredit bagi mereka koperasi-koperasi ini yang sudah berjalan, angkanya 2-5 miliar. Tentu kalau seandainya ini bisa dilakukan dengan cukup mulus, ini akan menjadi cikal bakal pondasi ekonomi baru bagi Indonesia. Baik, berarti sejumlah program prioritas disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya pada Jumat lalu. Ya. Dan yang menarik juga memang di antara program prioritas ini Bang Aap, mulai dari makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan gratis, kemudian sekolah rakyat. Kalau dari kacamata Bang Aap melihat ini sebagai memang sebuah instrumen yang kesatuan instrumen saling berkaitan antara CKG, MBG, kemudian sekolah rakyat, untuk kemudian menjadikan anak-anak di Indonesia ini sebagai sebuah aset, atau seperti apa? Bagaimana pandangan Bang Aap melihat dari kacamata Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Indonesia, anak-anak Indonesia yang menjadi aset bagi Indonesia Emas 2045? Iya, sebetulnya Pak Prabowo saya nilai sederhana pemikirannya. Bahwa bagaimana bisa kita dengan negara sebesar ini, kekayaan seberat ini, mengalami paradok-paradok yang tidak rasional begitu. Pak Prabowo saya nukil aja, salah satu yang dikemukakan, ditekankan penuh, bagaimana Indonesia itu menjadi sebuah negara yang paradok. Bagaimana bisa kita ini adalah negara dengan tingkat persediaan kelapa sawit terluas di dunia. Tapi dalam waktu bersamaan, kok bisa kita mengalami kelangkaan minyak goreng? Bagaimana bisa kita sumber daya yang cukup luar biasa, alam yang kita miliki, itu melimpah ruah. Bahkan Pak Prabowo menukil yang tadi sudah saya sebut di awal, negara-negara yang berhasil mengeksploitasi kita akan menjadi negara penguasa dunia. Amsterdam waktu itu dengan Belandanya, Amerika Serikat yang pernah menguasai Grasberg di Papua, yang sekarang mungkin tinggal remah-remah residunya begitu, itu bisa menjadi negara yang cukup luar biasa kuat. Nah, cukup paradok jika kemudian negara seperti Indonesia itu mengalami hal-hal malnutrisi, mengalami hal-hal stunting. Ini sangat tidak rasional. Yang lebih parah lagi menurut Pak Prabowo, bagaimana kita negara agraris diiris oleh garis khatulistiwa, berbagai macam tumbuhan subur bisa kita kembangkan, kita hanya di sektor misalnya singkong itu kan batangnya kalau kita lempar saja itu sudah akan tumbuh tanpa dirawat. Tepungnya kita masih impor. Kemudian berasnya masih impor, cukup paradok, cukup luar biasa. Nah, saya lihat kesederhanaan dari pemikiran Prabowo Subianto ini mencoba untuk diaplikasikan dalam sektor kebijakan. Bagaimana bisa negara seperti Indonesia beras masih impor, jagung masih impor. Itu kenapa Pak Prabowo kemarin kemudian pamer bahwa sejak tadi saya sebut kita pernah mengalami swasembada pangan, beras khususnya, ketika hanya era Soeharto. Dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto 40,2 juta ton bulog kita, gudang-gudang kita sudah penuh. Dan ini adalah sejarah baru dalam konteks kesediaan pangan di negara kita. Pak Prabowo telah berhasil, hanya butuh waktu setahun untuk kita swasembada pangan. Bahkan kita punya potensi untuk melakukan ekspor untuk komoditas beras dan juga jagung. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Tiara, apa hubungannya? Kalau dalam Astacita, saya deteksi pertama tentang ideologi negara Pancasila dan lain-lainnya. Oke, nomor 2 kan soal ketahanan pangan.
soal ketahanan bagaimana kita menjadi negara yang betul-betul ansih berdaulat. Berdaulat yang saya simak dari pidato Prabowo, berdaulat tidak hanya dalam kertas, tapi berdaulat ada 3 sektor yang mesti harus segera didorong. Satu adalah pertahanan pangan. Kita bayangkan Mbak Tiara, Pak Nia, melihat Palestina ketika kemudian dibombardir oleh Israel. Saat ini semua bantuan pangan diblokade. Dalam kondisi perang semacam itu, kemudian ketahanan pangan, gudang-gudang untuk persediaan pangan nggak ada, apa yang terjadi? Mereka untuk dibom oleh Israel cukup diundang kayak kita ngundang ayam. Nih kasih makanan, ngumpul, tiba-tiba Israel mengirimkan bom di sini. Ini sangat sadis. Dan ini saya lihat dipahami betul sama Pak Prabowo Subianto. Potensi perang ada, meskipun nanti itu tidak terjadi. Kalau seandainya kita tidak berdaulat secara pangan, kita tidak akan benar-benar menjadi negara yang disegani atau berdaulat penuh. Makanya fokus utama Prabowo Subianto yang saya lihat, pangan harus mapan dulu. Itu kenapa digenjot cukup luar biasa dalam waktu setahun untuk swasembadanya sudah bisa diwujudkan. Nomor 2, selain ini bangsa-bangsa yang cukup disegani secara regional, kawasan, bahkan global adalah mereka yang memiliki alutsista paling bagus. Ini kenapa Amerika bisa congkak dengan cukup luar biasa semau jidatnya untuk menekan negara-negara dengan memberikan tarif yang gila-gilaan termasuk Indonesia 19%. Kenapa? Karena militer mereka kuat, yang nggak mau dibom. Ada indikator utama. Dulu misalnya, ingat Libya, Muammar Gaddafi, ingat Irak, Saddam Hussein. Sebetulnya bukan karena mereka diktator, tapi karena mereka berani memberikan ide yang berseberangan dengan Barat dan AS. Waktu itu Muammar Gaddafi ingin membuat uang regional di mana Amerika Latin akan berdagang dengan Timur Tengah dengan metode pembayaran Pan-Afrika itu untuk berjualan minyak. Ini menjadi ancaman bagi Amerika. Karena Amerika telah memiliki semua instrumen pembayaran internasional namanya SWIFT itu yang sekarang coba diimbangi oleh BRIC dengan BRIC P. Ini semuanya dilakukan hanya karena tidak sesuai dengan idenya, dihancurkan secara militer. Muammar Gaddafi menjadi contoh, kemudian Saddam Hussein menjadi contoh. Dan ini Pak Prabowo paham betul. Itu kenapa? Dalam setahun pemerintahannya, perjanjian untuk penguatan keamanan dan pertahanan kita dengan Turki, 48 jet tempur akan dibeli oleh Indonesia. Dan yang paling menarik, saat ini Indonesia telah menghadirkan rudal balistik pertama di Asia Tenggara. Yang saat ini ditaruh di mana? Kalimantan Timur. Rudal balistik yang dibeli dari Turki, rudal Han itu yang daya jangkaunya sampai 280 km. Kalau itu ditaruh di Kalimantan untuk negara-negara tetangga kita masih dalam jangkauan rudal Han yang bisa membawa bahan peledak nuklir, bahan peledak konvensional dan bahan-bahan yang lainnya. Ini tentu akan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto. Dan yang ketiga, saya ringkas secara lebih sederhana, pendidikan, SDM unggul. Itu kenapa sekolah rakyat, makan bergizi. Orang itu meskipun diajarin dengan teori yang paling canggih, kalau kognisinya lemah, kalau rata-rata otaknya masih 78,5, meskipun ini sarkas masih bisa kita perdebatkan bahwa ada salah satu penelitian, rata-rata otak masyarakat Indonesia secara kognitif itu di angka 78,4. Ini kan menyedihkan, meskipun ada yang penelitian yang lain ada 90,5 dan lain-lainnya. Tapi di luar itu dengan tingkat rata-rata IQ yang semacam ini kan untuk menyerap kognisinya, menyerap ilmu-ilmu apalagi eksakta, matematika, fisika, kimia yang ini saat ini menjadi backbone dalam teknologi informasi agak cukup kesulitan. Nah, inilah yang menjadi fokus utama. Kenapa kemudian kalau saya ini sekolah rakyat, ekonomi dan juga kognisi gizi masyarakat diperhatikan betul dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Baik, Bang Ab, terkait dengan program-program dari Presiden Prabowo Subianto yaitu sekolah rakyat, ada makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis, dan juga ada Kopdes Merah Putih yang memang ini cukup menguntungkan bagi masyarakat. Lalu menurut Bang Ab sendiri, pastikan masyarakat ingin sekali ini program tidak berlangsung
hanya dalam jangka pendek. Lalu pandangan Bang Ab sendiri, apa yang harus dilakukan pemerintah agar nantinya ini program-program ini bisa berlangsung jangka panjang dilalui dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada ini, Bang? Nah, ngomongin tantangan, sebetulnya Pak Prabowo ini akan menghadapi tantangan serius. Terutama di sektor kebijakan-kebijakan yang sangat sosial. Salah satu tantangan terberat dari kebijakan sosial adalah besarnya pembiayaan. Ini tidak mudah, makanya Pak Prabowo kemudian banyak melakukan upaya baik itu secara hukum dan juga secara diplomasi agar mereka-mereka yang saat ini rakus cukup luar biasa ini minggir dulu deh. Yang beliau konsepsikan sebagai serakanomik ini. Bahkan di pidato pertama Pak Prabowo dalam sidang tahunan MPR itu menantang mereka, saya tidak gentar melawan kalian orang kaya. Mau ada tentara mantan jenderal di situ, baik itu dari polisi dan TNI, Prabowo Subianto tidak akan gentar. Kenapa? Kita butuh postur anggaran yang lebih luas untuk program-program yang sosial. Akan tetapi dampaknya memang tidak dalam jangka waktu pendek bisa kita rasakan. Karena program-program populis dan sosial semacam ini butuh waktu untuk melihat nanti perkembangannya, mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Ini dicanangkan Prabowo mungkin ya, dalam asumsi saya, dalam analisis pribadi saya, untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045. Nah, tantangan berikutnya adalah karena Prabowo kemudian mencoba menghapus serakanomik ini akan orang-orang yang telah menduduki posisi nyaman ini pasti akan melawan balik. Dan saat inilah, posisi inilah yang saya lihat akan menjadi tantangan serius Prabowo Subianto dan akan mencoba mengganggu dalam tanda kutip atau mengintervensi dalam tanda kutip pemerintahan 5 tahun atau 4 tahun yang akan datang. Karena bayangkan Mbak Tiara, mereka ini sudah menikmati APBN postur yang sebelum tahun 2026 itu besarannya sekitar 3.600 triliunan, 3.306 triliunan. Ini dicak oleh mereka tanpa ada yang kemudian mengganggu sedikit pun. Tiba-tiba Pak Prabowo hadir, mengacak-acak ini. Raja-raja kecil di tingkat birokrasi, bahkan eselonnya disebut. Ini yang disebut raja-raja kecil. Belum lagi ini bukan negara konglomerasi. Sudah menantang berhadap-hadapan dengan pemilik modal besar bahwa kaulah musuhku sekarang. Ini tidak akan berimplikasi sederhana. Saya sangat yakin bahwa kelompok-kelompok yang saat ini terganggu dalam tanda kutip oleh program dan kebijakan Prabowo Subianto akan fight back gitu. Dan indikatornya sudah bisa kita rasakan. Ada beberapa yang dilakukan mereka menumpang pada kritik-kritik yang sebetulnya itu cukup clustering gitu. Misalnya pengibaran bendera One Piece yang sebetulnya itu disuarakan oleh sopir-sopir truk. Tapi kemudian kelompok-kelompok ini mencoba untuk naik di truk-truk itu, mengorkestrasi ini menjadi kritik yang jauh lebih luas. Nah, situasi-situasi ini adalah tantangan kedua dari Prabowo Subianto. Nomor 3, tantangan Prabowo Subianto, tapi menurut saya sudah agak cukup berhasil dikonsolidasikan dalam setahun terakhir, adalah menjembatani ketegangan yang terjadi di antara elit-elit politik kita. Karena paku buminya politik Indonesia saat ini, Mbak Tiara dan Mbak Fani, itu ada 4 sosok inilah sekarang paku buminya yang menurut saya. Paku bumi ya Bang? Iya, paku bumi politiknya Indonesia. Siapa? Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini 4 sektor inilah yang menjadi paku bumi politiknya Indonesia. Jika kekuatan-kekuatan yang lain ini yang ada di periferinya tidak menyenggol di antara 4 paku bumi ini, pasti stabil. Nah, upaya besar Prabowo Subianto yang saya lihat ini ingin mengharmonisasi ini dengan menjadi emulgator yang ulung. Memang masih ada kekuatan-kekuatan politik yang lain, masyarakat sipil, purnawirawan, kemudian masyarakat umum secara luas, ormas, agamawan, dan lain-lain. Akan tetapi ketika tidak menyenggol paku bumi ini, itu tidak berpotensi untuk menghasilkan stabilitas atau instabilitas politik. Nah, jika ini sudah disenggol dengan segera, maka diskursus publik akan terjadi, bahkan seperti yang terjadi saat ini rame-rame yang sepertinya mau diorkestrasi secara lebih jauh, apa yang terjadi di Pati misalnya. Setelah kita deteksi, ini adalah mereka-mereka yang
sebetulnya secara tantangan akan dihadapi Prabowo Subianto secara keseluruhan. Di elit, Prabowo Subianto telah menghasilkan emulsi politik yang cukup mulai kelihatan, tapi kemudian mereka mencoba untuk beralih posisi melalui kanal-kanal daerah. Nah, inilah tantangan terberat Prabowo Subianto selama 4 tahun ke depan, sehingga kalau misalnya ada yang mengkhawatirkan ini, ada baiknya deteksi-deteksi dini harus dilakukan, dan bagi masyarakat yang merasa untuk program-program Pak Prabowo ini cukup bermanfaat bagi kita semua, ya kita doakan beliau akan sehat senantiasa lah.